Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dewi Ratnasari dari SMA Negeri 2 Subang. Pada saat ini, Ibu ingin memberikan materi dengan judul Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu agar peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, dan mengaitkan dengan pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada yang tahu pengertian konstitusi? Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis-jenis konstitusi ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Konstitusi tertulis lebih tegas dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis, karena konstitusi tertulis menjamin adanya kepastian hukum. Contoh konstitusi tertulis banyak sekali, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya. Konstitusi tidak tertulis yaitu suatu konstitusi disebut tidak tertulis jika ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu tetapi melalui konvensi atau pemufakatan. Artinya bahwa konstitusi tidak tertulis itu tidak ditulis atau tidak dibukukan. Contoh konstitusi tidak tertulis di antaranya yaitu konvensi. Konvensi itu yaitu pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita bisa lihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Artinya, konstitusi ini mengatur ketatanegaraan Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional Indonesia ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk memajukan perdamaian abadi berdasarkan ketertiban dan perdamaian dunia. Sekarang, kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan sebagai konstitusi? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pasal 3 ayat 1 atau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dalam hierarki perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menduduki posisi nomor 1. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Anak-anakku sekalian, perubahan konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 45 dari tahun 1945 sampai 1949. Kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode konstitusi RIS. Ini kita gunakan pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar 1950. Ini pernah kita gunakan pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang keempat, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1999. Kemudian pada saat ini adalah kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, yaitu yang dimulai pada tahun 1999 sampai dengan saat ini. Konstitusi Republik Indonesia mengalami banyak perubahan dan pembaharuan dalam kurun waktu puluhan tahun dengan melewati beberapa periode hingga saat ini. Yang terakhir, kita simpulkan bahwa sistematika konstitusi di Indonesia sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan yang terdiri dari umum dan pasal demi pasal. Sedangkan setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 45 sistematikanya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari ini diatur pada pasal 28A sampai 28C. Ini mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian kita juga bisa melihat pasal 29 yang mengatur masalah agama, pasal 27 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, pasal 30 yang mengatur bela negara, pasal 33 dan 34 yang mengatur ekonomi dan kesejahteraan sosial, juga pasal 31 dan 32 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah memperhatikan dan mendengarkan materi pada saat ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan banyak sekali manfaatnya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.